Tahukah kalian, ketika hendak memasuki laboratorium fisika, kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti jas laboratorium, kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan. Hal ini berkenaan dengan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Dengan mempelajari ilmu fisika, khususnya ketika kita bekerja di dalam laboratorium, kita harus taat mengikuti prosedur-prosedur yang ada, seperti prosedur ilmiah dan keselamatan kerja. Seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya, ilmu fisika merupakan bagian dari sains. Ilmu fisika berkembang karena adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hasil penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat ilmiah dengan 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif memiliki arti pengetahuan harus sesuai dengan objek penelitian, didukung oleh fakta empiris, dan tidak berdasarkan persepsi peneliti lain. Metodik berarti pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu, secara teratur, dan terkontrol. Sistematik berarti pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain dan merupakan kesatuan yang utuh. Berlaku umum berarti pengetahuan dapat berlaku untuk semua orang dan tidak hanya berlaku untuk perorangan atau kelompok tertentu. Hal ini juga berarti bahwa dengan melakukan percobaan yang sama, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Ilmu fisika selalu mengalami perkembangan, sehingga selalu ada penelitian dan percobaan mengenai ilmu fisika. Contoh percobaan dalam ilmu fisika adalah percobaan ayunan sederhana yang akan menghasilkan data mengenai periode selang waktu yang diperlukan oleh bandul untuk melakukan suatu gerakan. Pada ayunan sederhana ini, kita akan menggunakan bandul atau pendulum, yaitu sebuah bola bermassa yang dikaitkan pada tali. Para ilmuwan dapat menjelaskan suatu fenomena alam dengan melakukan percobaan, baik di alam terbuka maupun di dalam ruangan, seperti laboratorium. Contoh percobaan sederhana yang dapat kita lakukan di alam terbuka adalah percobaan roket air yang bertujuan untuk membuktikan hukum Newton 3 mengenai aksi-reaksi. Dan contoh percobaan sederhana yang dapat kita lakukan di laboratorium adalah percobaan ayunan sederhana menggunakan bandul yang bertujuan untuk memahami konsep periode pada ayunan sederhana. Dalam mengamati dan menjelaskan fenomena alam, kita juga memerlukan prosedur ilmiah yang dapat membantu proses percobaan, sehingga menghasilkan ilmu yang sistematis berdasarkan bukti fisik. Berikut adalah prosedur ilmiah dan contoh penerapannya dalam percobaan ayunan sederhana menggunakan bandul. Pertama, melakukan observasi. Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penelitian agar dapat menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Pada percobaan sederhana menggunakan bandul, kita melakukan observasi dengan mengamati ayunan dari bandul atau bola bermassa yang terikat pada tali dan menghasilkan gerakan mengayun. Pada setiap panjang tali yang berbeda, menghasilkan periode yang berbeda pula. Kedua, mengumpulkan penjelasan teoretis. Penjelasan teoretis merupakan hasil pengamatan dan pengukuran pada percobaan sebelumnya yang dapat kita temukan pada literatur atau bacaan. Pada percobaan ayunan sederhana menggunakan bandul, kita mengumpulkan penjelasan teoretis yang menjelaskan periode pada ayunan sederhana, yaitu sebagai berikut. Ayunan sederhana adalah suatu sistem bandul yang terdiri dari sebuah bola bermassa yang digantung pada tali tanpa massa yang tidak dapat memanjang. Pada dasarnya, percobaan menggunakan bandul atau pendulum ini tidak terlepas dari getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan yang setiap gerakannya berulang secara teratur
dalam selang waktu yang sama. Titik kesetimbangan adalah titik suatu bandul ketika tidak ada gaya yang bekerja pada bandul tersebut. Jika bandul ditarik ke samping dari titik kesetimbangan dan dilepaskan, bandul tersebut akan berayun ke bawah karena pengaruh gravitasi. Dengan demikian, bandul yang ditarik atau diberikan gaya sejauh titik A dari titik B dan dilepaskan akan bergerak menuju titik B, titik C, kembali lagi ke titik B, lalu mencapai posisi awal di titik A. Jarak titik A ke titik B sebagai titik kesetimbangan disebut sebagai simpangan. Simpangan adalah jarak antara titik sembarang benda terhadap titik kesetimbangan. Pergerakan bandul pada percobaan ini akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, bandul pada ayunan sederhana ini akan melakukan gerak harmonik sederhana. Gerakan harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Setelah itu, kita dapat mengetahui periode dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar kuadrat dari L per G. T merupakan periode, L merupakan panjang tali, dan G merupakan gravitasi. Kita juga dapat mengetahui periode dengan membagi waktu getaran dengan jumlah getaran yang dinyatakan dalam rumus T sama dengan T per N. T merupakan periode, T kecil merupakan waktu, dan N merupakan jumlah getaran. Ketiga, menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Dugaan sementara atau hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan dengan penjabaran secara logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Hipotesis yang kita buat dari percobaan ayunan sederhana adalah periode ayunan bandul akan berbeda jika panjang talinya diubah. Keempat, melakukan percobaan dan mengumpulkan data hasil percobaan. Percobaan merupakan tahap pengujian dengan pengukuran yang dilakukan sesuai dengan teori atau sesuai dengan langkah kerja percobaan yang sudah disusun. Percobaan ayunan sederhana menggunakan bandul dapat kita lakukan dengan prosedur sebagai berikut. Siapkan peralatan berupa 2 buah tali, 2 buah bola bermassa, dan statif atau tiang. Pastikan panjang kedua tali sudah diukur dengan mistar, yaitu 10 cm dan 8 cm. Setelah itu, pastikan massa kedua buah bola telah diukur dengan raca, yaitu 2 gram. Melakukan percobaan dengan merangkai bandul menggunakan 2 buah bola dan 2 tali yang panjangnya berbeda. Kemudian memberikan simpangan dengan jarak yang sama besar. Percobaan 1, merangkai bandul dengan tali 10 meter dan bola bermassa 2 gram. Kemudian menarik bola sejauh 6 cm dari titik kesetimbangan. Percobaan 2, merangkai bandul dengan tali 8 cm dan bola bermassa 2 gram. Kemudian menarik bola sejauh 6 cm dari titik kesetimbangan. Berikut ini adalah cara kerja yang dilakukan. Merangkai bandul dengan mengikatkan bola bermassa sebagai beban pada ujung tali. Mengikat ujung tali lainnya pada statif atau tiang. Menyiapkan stopwatch di tangan. Menarik bandul sejauh 6 cm dari titik kesetimbangan. Melepaskan bandul dan tekan tombol stopwatch secara bersamaan. Menghitung getaran berupa gerak bolak-balik dari A, B, C, B, A dari titik awal bandul dilepaskan hingga kembali ke titik semula sebanyak 10 kali.
dan matikan stopwatch tepat pada akhir getaran ke-10. Setelah itu, mencatat seluruh hasil percobaan. Selanjutnya, menghitung periode dengan menyusun data hasil percobaan terlebih dahulu. Marilah kita mengisi tabel sebagai berikut. Pada perhitungan kali ini, kita menggunakan rumus periode sama dengan waktu bagi jumlah getaran. Simpangan pada kedua percobaan adalah 6 cm. Massa bandul pada kedua percobaan adalah 2 gram. Panjang tali pada percobaan pertama adalah 10 cm. Sedangkan pada percobaan kedua adalah 8 cm. Jumlah getaran pada kedua percobaan adalah 10. Waktu 10 kali getaran pada percobaan pertama adalah 8,25 detik. Sedangkan pada percobaan kedua adalah 7,65 detik. Periode pada percobaan pertama dapat kita ketahui dengan melakukan substitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. Sehingga menjadi 8,25/10, yang hasilnya adalah 0,825 detik. Periode pada percobaan kedua dapat kita ketahui dengan melakukan substitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, sehingga menjadi 7,65/10, yang hasilnya adalah 0,765 detik. Kelima, melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, kita mendapatkan data sebagai berikut. Jika panjang tali 10 cm, periode atas satu getaran bandul dengan massa 2 gram adalah 0,825 detik. Jika panjang tali 8 cm, periode atas satu getaran bandul dengan massa 2 gram adalah 0,765 detik. Berdasarkan data ini, kita dapat melakukan evaluasi dengan memperhatikan bahwa kedua percobaan yang menggunakan dua panjang tali yang berbeda akan menghasilkan dua periode yang berbeda. Semakin panjang sebuah tali, periode pada ayunan sederhana akan semakin besar. Kesimpulannya, besarnya periode pada ayunan sederhana dipengaruhi oleh panjang tali. Hal ini sesuai dengan teori dasar, yaitu nilai periode sama dengan 2pi akar kuadrat dari I per G, yang berarti periode pada ayunan sederhana dipengaruhi oleh panjang tali. Dalam melakukan penelitian dan percobaan fisika, seringkali kita harus bekerja di laboratorium. Pekerjaan di laboratorium membutuhkan keterampilan dan ketelitian agar dapat mengurangi risiko kecelakaan. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan, alat-alat, dan bahan. Agar dapat mencegah kecelakaan kerja akibat kesalahan cara dan kesalahan prosedur, kita harus mengetahui aturan atau tata tertib dalam menggunakan laboratorium, yaitu sebagai berikut ini. Pertama, mendapatkan izin dari guru atau laboran yang bertanggung jawab atas laboratorium. Kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu jas laboratorium, kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan. Ketiga, membawa buku tulis atau kertas kerja dan alat tulis seperti pulpen atau pensil untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. Keempat, membaca semua petunjuk saat melakukan percobaan seperti prosedur pemakaian atau pemasangan alat dan pengumpulan data. Kelima, memastikan seluruh tubuh tidak dalam keadaan basah dan alat dalam keadaan mati jika menggunakan peralatan listrik, khususnya alat yang berkaitan dengan arus listrik dengan tegangan tinggi, seperti arus listrik yang bersumber dari PLN. Keenam, mematuhi larangan untuk tidak makan,
minum, dan bergurau, serta tidak menyalakan api di luar alur kerja praktikum. Ketujuh, meletakkan kembali alat-alat jika percobaan sudah selesai. Kedelapan, membersihkan meja praktikum untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja laboratorium. Setelah itu, kita juga harus menyediakan berbagai alat, seperti ember berisi pasir, alat pemadam kebakaran, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, tempat penyimpanan khusus alat-alat yang mudah terbakar, alat pemutus arus listrik, dan lambang-lambang berbahaya. Kita juga harus memasang lambang-lambang berbahaya pada tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan arti dari masing-masing lambang tersebut. Berikut adalah lambang-lambang berbahaya dan pengertiannya. Pertama, animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Hewan yang diteliti mungkin saja memiliki racun karena telah disuntik bermacam-macam eksperimen. Selain itu, hewan yang hidup mungkin saja menggigit atau mencakar. Kedua, sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda tajam. Benda ini dapat menyebabkan luka jika digunakan dengan tidak benar. Ketiga, heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda panas. Menyentuh dengan tidak sengaja benda panas tentu akan menyebabkan luka bakar. Keempat, glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda mudah pecah seperti gelas kimia. Kelima, chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Sebuah bahan kimia yang terkena kulit atau bagian tubuh lainnya dapat mengakibatkan gatal atau iritasi. Keenam, electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Benda ini dapat menyetrum bagian tubuh jika digunakan dengan tidak benar. Ketujuh, eye and face hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang dapat menyebabkan iritasi pada mata dan wajah. Oleh karena itu, gunakanlah masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan ini. Kedelapan, fire hazard adalah bahaya yang berasal dari benda mudah terbakar seperti kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Kesembilan, biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis yang dapat menyebabkan penyakit. Biohazard level 1 dapat menyebabkan cacar air. Biohazard level 2 dapat menyebabkan campak, DBD, dan HIV. Biohazard level 3 dapat menyebabkan SARS atau tifus. Biohazard level 4 dapat menyebabkan Ebola. Kesepuluh, laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Sinar laser dapat merusak mata apabila mata disinari langsung oleh sinar laser. Kesebelas, radioactive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda radioaktif mengeluarkan radiasi dan dapat menyebabkan ledakan. Kedua-belas, explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda mudah meledak sehingga harus dijauhkan dari api. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa pengamatan gejala alam dalam ilmu fisika memerlukan sebuah penelitian berupa prosedur atau metode ilmiah, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang sistematis dan bukti fisik. Suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah harus memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Langkah-langkah dalam prosedur ilmiah adalah melakukan observasi atau pengamatan, mengumpulkan penjelasan teoretis, menyusun dugaan sementara atau hipotesis,
melakukan percobaan dan mengumpulkan hasil data percobaan, serta melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan penelitian atau percobaan fisika, seringkali kita harus bekerja di laboratorium. Pekerjaan di laboratorium membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Pekerjaan di laboratorium membutuhkan keterampilan dan ketelitian agar dapat mengurangi resiko kecelakaan. Agar terhindar dari kecelakaan di laboratorium, kita harus mematuhi seluruh aturan keselamatan kerja dan memahami seluruh lambang-lambang berbahaya.